Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat banyak terhadap kita. Di antaranya adalah nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat sempat, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan di tahun ini. Sholawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita, Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, tabiin, tabiut tabiin, dan para umatnya hingga akhir zaman nanti. Amin. Hadirin yang dimuliakan Allah, perkenankan di sini saya mengisi putung yang bertema dengan meningkatkan kualitas puasa Ramadan. Seringkali kita berpuasa hanya sebatas memindahkan jam makan saja, yaitu di siang hari kita pindahkan untuk makan di malam hari. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan peringatan keras terhadap kita dalam sabdanya, yaitu betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan haus saja. Hadis riwayat Anas Sa'id. Untuk itu para hadirin yang dimuliakan Allah, agar puasa kita berkualitas, marilah kita jadikan Ramadan ini sebagai madrasah untuk pensucian jiwa, bukan sekedar ritual menahan lapar dan haus saja. Akan tetapi puasa yang sejati adalah puasa yang mendidik jiwa kita untuk menjadi jujur, ikhlas, sabar, dan senantiasa dalam kebaikan. Lantas, apa yang harus kita lakukan agar puasa kita ini bisa berkualitas? Adapun cara-cara untuk meningkatkan kualitas puasa kita diantaranya adalah yang pertama, puasa lisan dan hati. Jadi tidak hanya fisik kita saja yang puasa, ataupun mulut kita saja yang tidak makan, tetapi lisan dan hati juga perlu dijaga dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, perbuatan yang maksiat ataupun perkataan yang sia-sia. Di antaranya adalah ghibah, fitnah, namimah, juga suudzon, perasaan yang tidak baik, serta perbuatan juga yang bisa menimbulkan rasa sakit hati orang lain. Puasa adalah sebuah perisai. Jika kita berpuasa tetapi masih suka menyakiti orang lain, berarti perisai kita rusak ataupun bobol, sehingga puasa kita menjadi tidak berkualitas, hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Cara yang kedua yaitu dengan cara meningkatkan kualitas ibadah kita. Bukan berarti di sini hanya jumlahnya saja yang kita tingkatkan. Misalkan sholat malam berpuluh-puluh rakaat, kemudian menambah amalan di sholat rawatib saja, akan tetapi juga menambah kekhusyukan kita di dalam beribadah. Tidak hanya cukup dengan bertadarus, berdus-dus mengejar target wandi-wandus ataupun lebih dari itu, namun kita juga harus mementadaburi Al-Quran, mengetahui dan memahami makna apa yang kita baca. Itu salah satu diantaranya adalah meningkatkan kualitas ibadah kita. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan kepedulian sosial, rasa sosialisme di antara kita. Ramadan ini merupakan momentum yang sangat baik untuk berbagi. Karena apa? Sedekah itu tidak akan mengurangi jumlah harta kita, namun justru dengan sedekah itu akan menyuburkan keberkahan yang ada di dalam harta kita. Seperti yang tercantum dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 261. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kama sali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah
wallahu yudhaifu liman yasha'u wallahu wasi'un alim. Yang artinya perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti orang-orang yang menabur benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Di setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Itulah ibaratnya sedekah, yaitu akan diganti oleh Allah dengan berlipat-lipat dari 100 hingga 700. Hadirin yang dirahmati Allah, mari kita jadikan puasa ini sebagai momentum untuk perbaikan diri, untuk melatih kesabaran, melatih kejujuran, juga menambah keikhlasan. Bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus saja, akan tetapi puasa kita harus benar-benar bisa berkualitas yang dapat mempengaruhi perilaku kita, dan semoga juga senantiasa istiqomah dalam kebaikan. Jangan sampai puasa kita seperti puasanya ular, berpuasa berhari-hari bahkan berbulan-bulan tidak menghasilkan apa-apa, hanya berganti kulit saja atau casingnya atau bajunya. Akan tetapi berpuasalah seperti puasanya ular, dengan kesabaran, keikhlasan, akhirnya dia bisa berubah menjadi kupu-kupu yang sangat indah, yang disukai setiap orang yang melihatnya, yang bisa memberi manfaat pada alam sekitarnya, dan apa yang dia hisap ialah hal yang baik. Itulah puasanya ulat, sehingga dia bisa berubah menjadi kupu-kupu yang sangat indah. Demikian juga dengan puasa kita. Semoga puasa kita adalah puasa yang berkualitas, sehingga bisa menjadikan diri kita berubah menjadi yang lebih baik, yang bisa memberi manfaat kepada sesama dan senantiasa menghasilkan ataupun istiqomah dalam kebaikan. Hadirin yang dimuliakan Allah, kiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan semoga kita senantiasa dalam kebaikan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.